Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan cerita dongeng Raga Sukma di episode ke-51. Di episode sebelumnya, Jaladri, Ki Bajo, dan Ki Baju Biru bersama seseorang yang bernama Alung, keturunan Cina katanya nih, Tiongkok, orang Tiongkok yang berada di Pulau Biru, di Sagara Biru. Kemudian ketika setelah menemukan harta peninggalan leluhur Alung, mereka dijegat oleh Ki Gajah Ireng, patih negara kerajaan Sanganagara. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Mangga kasadayana cara ketan. Dalam suasana seperti itu, Raga Sukma yang sedang menitis ke dalam tubuh dan dimensi Jaladri muda, kemudian pendengarannya kembali terasa katorekan majalengeng payah gitu, dan matanya kemudian menjadi gelap. Wah, sepertinya ini Raga Sukma akan pindah lagi dimensi nih. Kemudian dalam pandangan Raga Sukma hanya gelap yang bisa dilihat, sepi, tiada suara, dan tubuhnya pun terasa melayang. Lama berselang, keadaan seperti itu dirasakan oleh Raga Sukma. Suasana hampa, tiada apapun yang bisa dia rasakan. Ingin sekali tubuhnya digerakkan, namun sepertinya tidak bisa bergerak. Selanjutnya, tiada suara pun yang dapat dia dengarkan, dan penglihatannya masih gelap. Kemudian dia bisa merasakan tangan dan kakinya ingin digerakkan, namun tidak bisa bergerak. Matanya ingin dibentakkan teh ingin dibentakkan, namun juga tidak bisa bentak. Dibukakan matanya ya, ingin dibukakan matanya tapi gak bisa. Tangannya ingin digerakkan tapi gak bisa gerak. Kakinya ingin digerakkan, tidak bisa bergerak juga, seperti ketindihan kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Sunda mah erep-erep lah gitu. Kemudian lambat laun terdengar suara yang semakin lama semakin jelas terdengar, seperti orang-orang yang sedang ribut membicarakan ada yang pingsan. Kemudian dirasakan olehnya ada seseorang yang memijat-mijat kaki dan juga tangannya. Seseorang yang lain ada yang seperti mengelus-elus kepalanya. Setelah itu terasa ada seseorang yang menekan ataupun memijat kakinya. Sepertinya ada seseorang yang menyasar urat-urat penting di dalam tubuhnya, sehingga Raga Sukma merasa sakit dan dia dengan refleks bisa menggerakkan kakinya. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Raga Sukma bisa menggerakkan jari-jari kakinya. Kemudian dia mencoba kembali menggerakkan tangannya. Kemudian sedikit-sedikit dia bisa membukakan matanya. Nah, bisa melek ya, bisa bentai. Dalam masih keheranan, dia seperti sedang mengingat-ingat siapakah orang-orang yang
berada di hadapannya. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Ki Sanca, coba diperiksa apakah sudah bisa sadar. Kalau belum bisa ditanya, coba airnya diminumkan dulu." "Iya, sepertinya Aden sekarang sudah sadar nih, tapi belum panjang, belum kumpul lembutannya, belum sadar sepenuhnya. Coba airnya." Kemudian seseorang mendekatkan bibir Raga Sukma kepada sebuah gelas ataupun cawan yang dimaksud adalah supaya diminum oleh Raga Sukma. Kemudian dengan perlahan Raga Sukma meminum air tersebut. Sedikit demi sedikit terasa segar di tenggorokan, dan tubuhnya seperti sekarang memiliki tenaga, kembali lagi tenaga-tenaganya. Den, sudah minumnya? Kalau sudah, coba dilihat-lihat. Ini siapa, Den? Dan ini siapa?" kata seseorang yang bertanya kepada Raga Sukma, menunjukkan kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain yang ada di hadapan Raga Sukma. Kemudian Raga Sukma nelak-nelak ya. Dipandanglah kedua raut wajah tersebut. Diingat-ingatnya, siapakah mereka berdua? Namun masih terdengar dalam ingatannya bahwa seseorang memanggil orang yang menanya kepadanya tersebut adalah Ki Sanca. Apakah Raga Sukma sudah kembali lagi ke dalam dimensi Jakasuma? Tunggu. Sebenarnya aku masih mengingat-ingat. Aku ada di mana? Kenapa aku ada di sini? Dan apa yang terjadi pada diriku? Raga Sukma seperti mengulur waktu, ingin mengingat kembali siapa dirinya dan dia sedang berada di mana. Karena tentu saja Raga Sukma menyadari bahwa bisa saja dia berada di dimensi-dimensi yang mungkin tidak bisa dia ketahui, sebab dia berpindah dimensi pun tidak bisa mengendalikannya atau tidak bisa menyadarinya. Kemudian sekarang dia terasa sedang merasuki atau menitis kepada tubuhnya seseorang. "Oh, kalau begitu sepertinya Aden ini masih belum kumpul lembutannya, ini belum sadar sepenuhnya. Gimana ini Jaka? Apa yang terjadi nih sama Aden Tirta ini?" Ya, coba aku lihat. Biarkan dia tenang dulu. Kemudian nanti kita bisa berikan dia air ataupun makanan. Biarkan dia merasa lebih segar dulu tubuhnya. Mungkin dia masih belum menyadari keingatannya sepenuhnya. Oh ya, kalau gitu. Ya udah Den, kalau gitu mah Aden silakan dulu istirahat dulu. Tenang aja Den. Ini Aden ada di kamar. Tadi Aden terjatuh Den, kemudian pingsan gitu. Ini Aden kenapa sampai jatuh saja, sampai jadi pingsan ini? Kayak yang tidak diajarkan ilmu bela diri saja. Ya udah, tapi gak apa-apa Aden lah. Udah gak apa-apa Den. Sekarang Aden silakan istirahat dulu. Ya udah, kalau begitu semua orang kita keluar aja. Biarkan Aden istirahat dulu. Tapi harus ada yang nunggu nih. Kalau Aden ada ingin yang dibutuhkan nih. Ya sudahlah, kalau begitu mah kamu saja Sanca yang nunggu di sini. Oh gitu, ya udah tuh. Yang lainnya silakan keluar dulu aja supaya Adennya jadi tenang dulu. Mungkin masih mengumpulkan lembutannya itu, kesadarannya. Ya sudah. Kemudian orang-orang yang berada di ruangan tersebut, seorang-seorang atau satu orang keluar dari ruangan yang ditempati oleh Raga Sukma.
tinggallah Raga Sukma bersama Ki Sanca. Setelah beberapa saat di ruangan tersebut tinggallah dua orang, yaitu Ki Sanca dan juga Raga Sukma. Raga Sukma yang masih belum menyadari dia berada atau menitis ke dalam tubuh siapa, ataukah dalam wujud dia yang sebenarnya. Kemudian dia bertanya kepada Ki Sanca yang sudah memang dia ingat bahwa mungkin saja dia sudah kembali ke dalam dimensinya Jakasuma, tapi dia melihat Jakasuma tidak dia rasuki ataupun tidak dia menitis ke dalam tubuhnya Jakasuma. Lalu kepada tubuh siapakah dia menitis? Oleh karena itu dia bertanya kepada Ki Sanca. Ki Sanca, hei Aden, udah sadar? Saya Ki Sanca ini. Iya tahu ini Ki Sanca. Yang tadi Kang Jakasuma, sebenarnya apa yang terjadi pada diriku? Kenapa aku ada di sini dan kenapa orang-orang berkumpul tadi? Ini Den, tadi Aden itu lagi mau berhenti dari Nagara kan, kita lagi sudah pulang dari istana. Kemudian nggak tahu ini kuda yang Aden kendalikan ini malahan mengamuk sampai Aden terlempar ke belakang gitu dan pingsan. Lalu ya dibawa ke sini lah. Oh gitu. Dari keterangan Ki Sanca ini, Raga Sukma menerka-nerka mungkinkah dia sedang menitis ke dalam tubuhnya Raden Tirta. Untuk memastikan, kemudian dia bertanya kepada Ki Sanca. Tunggu Kang, emangnya kita dari negara itu habis apa? Dan bagaimana kabar Baginda Raja? Hei Aden mah, masa udah lupa lagi? Bukan gitu Kang, kan saya ini jadi kumanya bagaimana gitu. Saya ingatan saya agak-agak lupa gitu apa gitu. Wah ini benar-benar ini benturannya sepertinya karena urat memati Den. Karena saraf ataupun urat yang penting Den, sehingga Aden benar-benar pingsan ini sampai sedikit lupa ingatan ini Den. Tapi gak apa-apa Den. Ini kalau Baginda Raja Rama Aden mah masih sehat. Kemudian kan kita sudah mengantarkan rampok-rampok yang sudah ditangkap oleh kita semua bersama warga-warga kampung. Nah sekarang kita sedang pulang ini. Nah, tadi itu kuda Aden langsung ada yang mengamuk gitu, kuda Adennya yang Aden tunggangi mengamuk. Ya kemudian Aden terjatuh nih. Oh seperti itu ya Kang ya. Kemudian dalam pikiran Raga Sukma sekarang dia sudah merasa yakin bahwa tubuhnya adalah tubuhnya Raden Tirta. Sebab dikatakan oleh tadi Ki Sanca bahwa Paduka Raja adalah ayahnya dia ataupun ayahnya Raden Tirta. Dilihat juga ruangan tersebut memang kamarnya Raden Tirta, maka sudah bisa disimpulkan bahwa tubuhnya adalah tubuhnya Raden Tirta. Kang, boleh saya minta air, saya mau cuci muka Kang. Oh ya udah kalau gitu biar Akang ambilkan ya. Ya Kang, terima kasih Kang. Ya, jangan lama-lama ya Kang. Oh iya Den. Kemudian Jakasuma bangkit dari duduknya. Kemudian dia keluar bermaksud memenuhi permintaan Raden Tirta, yaitu akan mengambil air untuk Raden Tirta mencuci mukanya. Setelah itu, Raga Sukma yang menitis ke dalam tubuh yang kemungkinan Raden Tirta ingin memastikan bahwa tubuhnya tersebut adalah benar-benar tubuhnya Raden Tirta. Kemudian dicarilah cermin. Bercerminlah dia. Dan memang benar yang di hadapannya adalah tubuhnya Raden Tirta. Tapi
pertanyaannya adalah, bagaimanakah, seperti apakah? Karena biasanya dia hanya menitis, tidak bisa menggerakkan tubuh orang yang dia rasuki. Tapi kali ini dia seperti berada benar-benar menguasai tubuh tersebut. Waduh, apa ini yang sebenarnya terjadi? Biasanya aku hanya mengikuti saja tubuh yang berjalan, jadi aku hanya mengikuti saja. Tapi kali ini aku berada dalam tubuh ini seperti seutuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah si bingung. Berarti aku harus berperan sebagai Raden Tirta kalau begini. Ya udahlah kalau gitu mah. Kita ikuti sajalah alur cerita di dimensi ini. Setelah beberapa saat, datanglah Ki Sancat dengan membawa air di sebuah cawan yang agak besar ataupun baskom. Kemudian Raga Sukma yang sekarang menitis dalam tubuhnya Raden Tirta mencuci mukanya. Setelah dia agak segar, kemudian dia merapihkan lagi rambut dan juga pakaiannya di depan cermin. Udah deh, tidak ada yang terjadi apa-apa. Yang Akang lihat tidak ada memar juga, tidak ada luka juga. Cuman ada sepertinya benar-benar terjatuh, Den. Nengal gitu jatuhnya, majengkang. Digeledak sepertinya, Den. Tapi tidak ada luka, Den. Tapi pingsan, hanya pingsan saja mungkin, Den. Iya Kang. Terima kasih sudah menolong saya. Kalau begitu mah, bolehkah saya minta kopi, Kang? Saya pengen kopi itu, Kang. Mungkin jadi bisa menyegarkan tubuh. Serasa masih lemas gitu, Kang. Ya udah kalau gitu mah, Akang mintakan kopi ya sebentar ya. Ya Kang, terima kasih Kang. Kemudian diambilkanlah semuk ataupun satu cawan kopi yang kemudian diminum oleh Raga Sukma ataupun Raden Tirta. Setelah beberapa saat kemudian datanglah Ki Jakasuma. Den, apa yang Aden rasakan? Ada yang sakit atau apa? Takutnya terjadi sesuatu hal. Kan Akang lagi diminta oleh Baginda untuk menjaga Aden. Jadi Aden ya mau tidak mau Akang harus ikut tanggung jawab kalau Aden ada kecelakaan. Terima kasih Kang Jaka. Saya rasa hanya tadi punggung saja yang agak-agak ngajengkak gitu. Tapi tadi sudah dirasa-rasa lagi. Udah agak baik kan Kang. Terima kasih sudah menolong saya Kang. Kalau begitu mah ya udah, terima kasih juga hatur nuhun. Tidak terjadi sesuatu. Tapi ya namanya juga kecelakaan. Kalau pingsan mah ya gak apa-apa. Sampai kaget tadi Akang. Sampai kenapa sampai pingsan gitu. Biasanya Den kalau jatuh pun dari kuda tidak sampai ke pingsan seperti itu. Ya saya juga tidak tahu Kang. Hanya saja ya udahlah, ya udah gak apa-apa. Mudah-mudahan saja emang tidak ada sesuatu Kang. Ya udah kalau gitu mah. Aden mungkin ingin makan atau apa? Ya Kang, saya terasa lapar nih. Bagaimana? Sudah ada makanan Kang? Ya sudah ada. Tadi si Mbi-nya istri Akang sudah nyiapin makanan buat Aden. Kalau begitu, kalau Aden mau makan, kita makan dulu saja. Ya Kang, sama-sama ya Kang, kita sama-sama makan aja. Hitung-hitung apa ya? Syukuran kita sudah kembali lagi dari perjalanan yang cukup jauh ke negara. Iya benar-benar. Saya pisan, bagus pisan Den. Kita harus memang banyak bersyukur dan banyak berbagilah, kita makan bersama. Ya itu maksud saya juga Kang. Ya udah kalau gitu mah Akang siapin segala sesuatunya Den. Ya Kang, terima kasih ya Kang. Di sore harinya, burung-burung masih berkicauan. Dari kejauhan terdengar pula suara ayam berkokok dan suara hewan khas yang bersuara di sore hari seperti tonggeret dan lain-lain. Terasa begitu menyejukkan hati
memberikan suasana yang sangat damai. Begitupun dirasakan oleh Raden Tirta yang sekarang menitisnya Rangga Sukma. Kita sebutkan saja dalam cerita ini adalah Raden Tirta. Terlihat pada waktu itu Raden Tirta sedang duduk di kursi di depan ruangan yang biasa ataupun rumah yang biasa dia singgahi atau dia sedang tinggal di sana, di depan rumahnya, di balai-balai. Dia terduduk ditemani oleh Ki Jakasuma dan juga Ki Sanca. Ki Sanca. Den, Akang rasa Den ini sering diam, sering melamun. Apa yang Aden pikirkan ini? Ini Kang, saya masih berpikir bagaimana caranya kita keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Yang pertama, para rampok ini walaupun sudah tertangkap masih belum jelas apakah nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah ada rampok lagi atau tidak. Kemudian memang negara kita sekarang lagi aman-aman saja. Tapi saya dengar-dengar kemarin itu waktu di kerajaan kan katanya negara kita lagi sepertinya akan mendapatkan ancaman walaupun belum begitu ya Kang ya, dari kerajaan tetangga kita yaitu Sanganagara. Gimana nih Kang? Oh gitu Den. Dalam keadaan menitis ini Rangga Sukma mampu dan bisa menyerap informasi-informasi yang dirasakan pula oleh Raden Tirta. Walaupun seutuhnya Rangga Sukma mampu mengendalikan tubuh orang lain, namun segala memori dan ingatan Raden Tirta pun ikut bisa dia ingat dan dia rasakan sebagaimana dirinya seutuhnya. Namun dalam keadaan dia menitis di dalam tubuh tersebut. Nih Jaka, gimana nih? Aden jadi kepikiran katanya dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Memang baik sekali Aden berpikir seperti itu. Sebab mau tidak mau Aden adalah termasuk tokoh di negara kita ini. Dan walaupun masih muda, Aden pun mau tidak mau harus belajar dan bisa memikirkan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita. Tapi ya sejauh yang kita tahu, sejauh yang kita bisa, itu yang bisa kita ikhtiarkan atau kita usahakan. Sisanya kita serahkan saja kepada Sang Hyang Widi. Semoga apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Dan apa-apa yang kita usahakan dan apa-apa yang kita inginkan, kita harapkan itulah yang memang menjadi jodoh. Sebab kita mau tidak mau, jodoh pati bagja celaka Sang Hyang Widi yang mengersakannya ataupun menjadikannya gitu Den. Ya terima kasih Kang Jaka juga Kang Sanja atas nasihat-nasihatnya. Tapi saya masih mau tidak mau harus ada usaha dan ikhtiar yang lebih maksimal. Kalaupun yang kemarin sudah kita lakukan, kita pun harus kembali berusaha untuk hari esok ataupun di detik ini apa yang harus bisa kita lakukan selanjutnya. Itu Kang maksud saya. Iya. Akang juga kalau begitu sedang memikirkan hal tersebut. Kemudian suasana pun hening sesaat. Sampai kemudian terdengar suara gemuruh dan suara seperti orang-orang yang menuju ke balai kadipaten ataupun tempat kediaman Raden Tirta, Jakasuma dan juga Ki Sanca. Tidak lama kemudian memang benar
datanglah beberapa orang, terutama terlihat dengan jelas sekali seperti raut wajah Ki Banyu Geni, diikuti oleh seseorang yang bertubuh kecil, berkulit agak sawo matang, hitam kecoklat-coklatan, coklat ke hitam-hitaman atau ya orang yang agak hitam, yang kemudian diikuti oleh Ki Jaladri menuju tempat tersebut. Kemudian diiringi pula oleh beberapa orang warga dan beberapa prajurit. Ya kak, lihat itu. Coba ditanya ada apa? Kenapa banyak orang seperti itu? Tapi sepertinya ada orang asing itu yang diiringkan oleh, ataupun seperti tawanan gitu, yang diiringkan oleh Ki Jaladri itu. Iya benar. Siapa dia ya? Tapi sepertinya Kakang Banyu Geni juga ada itu. Jadi apakah tawanan ataupun siapa? Kalau tawanan sepertinya tidak diikat ya. Kalau teman sepertinya mukanya agak-agak serem ini, kayak orang-orang dari kawanan rampok gitu. Tapi kita tidak boleh curiga dulu Kakang ya. Ya udah, tunggu saja sampai mereka datang ke sini. Nanti kita tanya, pasti dia mau menemui Raden ini. Sesaat kemudian rombongan itu pun masuk ke dalam pelataran rumahnya ataupun kediamannya Raden Tirta. Setelah dipersilahkan masuklah tiga orang, yaitu Ki Banyu Biru, seseorang orang asing yang diiringkan tadi oleh Ki Jaladri. Kemudian Ki Banyu Biru berkata kepada hadirin yang tadi ikut mengiringi kedatangan beliau, "Warga-warga, kanca-kanca, terima kasih sudah menemani saya sampai ke sini. Ini mah bukan tawanan, tapi tidak perlu khawatir. Jadi silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi yang prajurit tetap harus menjaga keamanan desa kita, terutama juga kediaman Raden. Jadi silakan bubar. Bubar. Ya bubar tuh dong. Bubar aja. Udah berarti kita serahkan aja kepada Ki Banyu Geni, mah beres lah. Ya, semuanya akan saya uruskan. Terima kasih sudah menemani saya sampai ke tempatnya kediaman Raden. Ya, terima kasih ya. Mangga. Beberapa saat kemudian, setelah dirasa cukup, kemudian berkumpullah sekitar 6 orang ini di balai-balai kediamannya Raden Tirta. Selanjutnya Ki Banyu Geni kemudian berkata, "Raden, mohon maaf ini kami mengganggu ketenangan Raden yang sedang duduk ataupun sedang beristirahat mungkin. Tapi mau tidak mau kami harus menemui Raden karena banyak hal yang harus disampaikan kepada Raden. Ini mungkin Raden juga sudah kenal kalau yang ini Ki Jaladri, sahabat Kakang. Dan yang satu lagi adalah kenalannya Ki Jaladri. Saya juga kenal sama dia. Dia adalah Ki Picung." "Oh ya, Kakang Pati. Kakang terima kasih sudah bisa mempertemukan saya dengan Ki Picung dan juga Ki Jaladri. Kemudian apa sebenarnya yang akan disampaikan? Silakan Kakang Banyu Geni sampaikan." "Terima kasih, tapi waktunya sudah 30 menit ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Like dan subscribe-nya di atas Kang Dago.
disimak juga kelanjutan ceritanya, atau yang masih yang mendengarnya atau menyimaknya di tengah-tengah ini, silahkan video-video sebelumnya enggak disimak juga gitu. Kita akhiri di episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wilujeng patapang deui permio.